Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Ya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kalau pakai Assalamualaikum berarti ini pertanyaan orang muslim lagi ini. Ya, pertanyaan orang muslim, tapi saya tidak mau tendensius, jadi judulnya saya rubah. Begini judulnya: mengkritisi. Kami mengimani 4 kitab. Nah, kita kritisi ya. Sahabat-sahabatku orang muslim tanya, kami mengimani 4 kitab, Pak. Ya, mari kita kritisi ya. Ya, tinjauan yang mengkritisi ya. Kami mengimani 4 kitab, Pak. Yaitu Taurat, lalu Zabur, Zabur itu Mazmur, lalu Injil, lalu kitab kami sendiri. 4 kitab, Pak. Saya ulang, Taurat, Zabur, Injil, dan kitab kami sendiri. Jadi 4, Pak. Lah saya kaget, ya toh. Kagetnya begini, kalau Taurat itu kitab, benar. Kalau Zabur atau Mazmur itu kitab, benar. Lah sejak kapan Injil kok kitab? Saya kaget, saudara. Ya, saudaraku umat muslim, ya. Ini saya nanya nih, sejak kapan Injil kok kitab? Ya, Pak, bagaimana Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil Kristus. Iya, Injil itu dimulai dari Yesus Kristus, anak Allah, lahir ke bumi. Itu dimulainya Injil. Tunggu, Pak. Jadi Injil itu ternyata bukan kitab. Ya, bukanlah, ya. Mari kita lihat apa kata Alkitab ya. Misalnya Roma 1 ayat 16. Injil itu menyelamatkan. I-nya pakai huruf besar ya. Injil, I-nya pakai huruf besar, menyelamatkan. Ayat 17. Injil itu di dalamnya mengandung kebenaran. Kemudian misalnya lagi Galatia 1 ayat 7. Injil Kristus. Nanti di tempat lain ada Injil Allah, Injil Yesus. Astagfirullah. Jadi Injil itu bisa menyelamatkan, Pak. Betul. Injil itu kebenaran. Betul. Loh, Pak, kebenaran itu kan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu kan Yesus. Betul. Makanya ada Injil Yesus. Sejak kapan Injil kok kitab? Jadi Injil itu dimulai dari Yesus Kristus, ya, Yesus anak Allah. Yesus lahir itu Injil, ya. Oke. Lukas 3 ayat berapa ya? Ayat 18 kalau tidak salah. Lukas 3 ayat 18. Yohanes Pembaptis memberitakan Injil. Hayo. Emangnya Yohanes Pembaptis memberitakan kitab apa? Kitab Perjanjian Baru, Pak. Ya belum terbit. Ya. Iya ya, Pak ya. Yohanes Pembaptis memberitakan Injil di Lukas 3 ayat 18. Lalu Lukas 4 ayat 43 dan ayat 44, Yesus memberitakan Injil. Apa yang diberitakan Yesus? Kitab, Pak, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan belum terbit. Lalu apa yang diberitakan Yesus? Kok dia memberitakan Injil? Injil itu apa itu? Lalu murid-murid, ya, murid-murid ketika Yesus sudah bangkit di Markus 16 ayat 15, beritakan Injil ke semua makhluk, ke seluruh dunia. Ya. Perjanjian Baru belum terbit, Pak, belum terbit. Lalu apa itu, Pak, Injil? Tadi kan kata kuncinya Injil itu bisa menyelamatkan, berarti juru selamat dong, betul. Injil itu Injil Kristus, ya. Berarti Yesus roh dong kalau Kristus, betul. Injil itu kebenaran. Kebenaran kan Yesus, betul. Jadi ya pada waktu Yesus masih jadi manusia,
itu menulis bahwa Injil itu adalah permulaan Injil adalah Injil Yesus anak Allah. Ya. Itu artinya Injil itu bicara tentang Yesus ya. Ya. Nah, ketika Yesus sudah dewasa, ketika Yohanes Pembaptis muncul, maka Yohanes Pembaptis memberitakan Injil. Maksudnya Injil itu Yesus kelak roh di surga, kelak Allah di surga, kelak Tuhan Allah di surga, kelak juru selamat di surga. Yesus memberitakan Injil, Yesus memberitakan dirinya sendiri. Nanti aku itu Allah di surga, aku roh di surga. Murid-murid disuruh memberitakan Injil, maksudnya beritakan Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah, Yesus Maha Kuasa, Yesus satu-satunya yang duduk di tahta surga, Yesus juru selamat, Allah itu juru selamat. Itu yang harus diberitakan, yang disebut Injil. Ya, sekarang kita memberitakan Injil artinya memberitakan Yesus Allah, Yesus Roh. Ya. Jadi kesimpulannya 100% Injil itu bukan kitab. Astagfirullah. Kami mengimani 4 kitab, Pak. Taurat, Zabur atau Mazmur, Injil dan kitab kami. Lah gimana Pak? Iya tepuk jidat, tobat. Injil sama sekali bukan kitab. Nggak ada itu yang mengatakan Injil adalah kitab Injil. Nggak ada itu. Kalau Alkitab benar. Ya, kalau Anda mau mengimani direvisi. Kami mengimani 4 kitab. Yaitu Taurat, ya sebenarnya Taurat itu juga Alkitab. Ya udah aja 2 kitab. Ya, Alkitab dan kitab kami. Udah, Alkitab itu di situ ada Taurat, ada Mazmur, dan ada Injil Kristus, yaitu berita tentang Yesus Roh. Ya, Injil dimulai Yesus anak Allah, Markus 1 ayat 1. Ya, dimulai berita tentang itu. Jadi Yesus bayi, Yesus remaja, maka itu Injil itu cuma ditulis waktu mula-mula saja sampai umur 12 tahun, lalu blank, baru nanti pelayanan, baru itu Injil, gitu. Memberitakan tentang Yesus. Yesus memberitakan nanti aku mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga sebagai Allah. Itu Injil. Bukan kitab, Pak, bukan. Ya, memberitakan Injil artinya memberitakan Yesus Roh. Jadi kalau mempercayai atau mengimani Injil, ya harus mengimani Yesus Allah. Astagfirullah. Kami mengimani 4 kitab, Pak. Taurat, Zabur, Injil. Ya harus mengimani Yesus Allah. Titik. Jadi Injil itu bukan kitab, Pak. Bukan. Yang bilang kitab siapa? Kita kritisi nih, kita luruskan ya. Saudara-saudaraku yang tanya ya toh. Kami mengimani 4 kitab, Pak. Yang ketiga, yang Injil ternyata bukan kitab, Pak ya. Bukan. Kalau Anda mengimani Injil, berarti mutlak mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Pak, nggak ada pendeta yang jelasin begini, Pak. Lah iya, wong semua pendeta itu belajar teologi. Teologi itu tafsirnya Alkitab, bukunya 1 lemari. Pendapat Bapak gereja. Ya mendingan tanya ke Yesus Allah. Sembah Yesus Allah baru ngerti. Di seluruh dunia nggak ada yang mengatakan bahwa Injil itu Yesus Roh. Dimulai dari Yesus manusia tentu saja. Ada nggak pendeta seluruh dunia deh, ya, yang mengatakan Injil itu Yesus Roh. Injil itu bukan kitab. Bahasa Inggrisnya gospel, Pak. Ya, kalau di Indonesia lebih mudah, pakai huruf kapital, gospel. Ya. G-nya pakai huruf kapital. Itu artinya Yesus Roh. Kita memberitakan Injil, kita memberitakan Yesus Roh. Yesus Allah, ya betul. Kami percaya Injil, ya harus percaya Yesus Allah. Astagfirullah, Pak. Oh my God. Terus gimana, Pak? Ya tepuk jidat, tobat. Cuman pendeta Henry Tandianta satu-satunya, ya di Indonesia sajalah, yang bisa menjelaskan Injil adalah Yesus Roh, Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah. Injil bukan kitab. Wahai para pendeta, para romo
yang sekolah 12 tahun, pendeta sekolah 9 tahun jadi dokter, tak kasih tahu. Tidak pernah ada ayat Alkitab Injil itu sebuah kitab, nggak ada. Injil artinya berita tentang Yesus Allah. Kalau Anda jadi penginjil, pemberita Injil, beritamu harus Yesus Allah. Anda percaya Injil, ya toh. Walaupun Injil bukan kitab, tapi kami mengimani Injil, Pak. Ya kalau gitu imani Yesus Allah. Tapi kami nggak mengimani Yesus Allah ya. Ayo, tepuk jidat, makanya tobat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya sudah menjawab ya, sahabat-sahabatku, umat muslim, saya sudah menjawab ya. Dan mengkritisi, kami percaya 4 kitab, Pak. Aduh, tepuk jidat, Pak. Ya tepuk jidat. Yang bisa jawab segini, seluruh Indonesia, ya nggak usah seluruh Indonesia lah, seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia nggak pernah ada pendeta yang bisa tahu bahwa Injil itu ternyata bukan kitab. Jadi kalau kami mengimani 4 kitab gimana? Ayo, silakan dipikir sendiri. Tetap toleransi ya, saya sudah menjawab, saudara-saudaraku. Saya menjawab pakai Alkitab dulu ya, pakai ayat dulu ya. HTD pasti pakai ayat. Tapi bikin kami makjel, Pak, nancep, Pak, tepuk jidat, Pak. Lah iya, tobat. Saya tanggal 9 Oktober ada di Surabaya. Ayo, siapa mau baptis? Saya tidak pernah kenal dengan siapa yang akan saya baptis. Hanya lewat YouTube begini. Lalu berbondong-bondong mereka. Pak baptis, Kak. Ada yang dari Muslim nggak? Ada. Ya. Ya ada ya. Hampir saya kalau di setiap kota kalau baptis itu ada saja yang dari Muslim. Bapak tidak pernah bersentuhan, pernah menginjilkan itu enggak pernah ya, lewat tayangan begini. Ayo, Anda yang pencari kebenaran. Kami mengimani 4 kitab, enggak taunya Injil bukan kitab. Wah, kalau saya langsung tobat itu. Wah, pilih tobat lah. Tobat, percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, percaya Injil. Injil itu artinya Yesus Allah. Ya, langsung tobat kalau saya bagi pencari kebenaran. Makanya dulu saya kenapa tobat? Saya murtad ya. Karena saya pencari kebenaran, Pak. Walaupun belum tahu dulu kayak gini. Perhatikan baik-baik. Di seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia, tidak pernah ada orang yang pendeta yang memberitakan Injil artinya Yesus, roh Yesus Allah. Sekarang dulu ya. Kalau dulu dimulai dari Yesus manusia. Semua pendeta, semua romo yang sekolah puluhan tahun, pendeta doktor itu selalu memberitakan Injil itu sebuah kitab. Tepuk jidat. Ikut sekolah Alkitab. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.